Timnas Indonesia U19 meraih kemenangan telak 3-0 atas NK Dugopolje pada laga uji coba di Stadion NK Uskoklis, Split, Kamis malam WIB. Pelatih Sintayong memberikan apresiasi terhadap penampilan apik dan kerja keras para pemainnya. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia U19 sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 3 menit. Braif Fatari berhasil memaksimalkan umpan silang Bagas Kava menjadi gol. Timnas U19 kemudian menggandakan keunggulan melalui gol dari tendangan penalti yang dicetak Brilian Aldama menit ke-15. Adapun gol ketiga Timnas U19 dicetak Witan Sulaiman melalui sundulan pada menit ke-21 setelah memaksimalkan bola rebound. Pada babak kedua, Timnas Indonesia U19 mendapatkan sejumlah peluang emas untuk menambah keunggulan. Namun, peluang yang didapat berhasil dimentahkan oleh kiper NK Dugopolje. Apresiasi kepada pemain yang mampu meraih kemenangan pada laga ini. Memang pada babak pertama kami sanggup mencetak 3 gol dan itu menambah kepercayaan diri pemain, kata Sintayong seperti dikutip situs resmi PSSI, Kamis. Sintayong juga mengapresiasi gol-gol yang dicetak pemain Timnas Indonesia U19. Menurut Sintayong, gol yang dicetak melalui proses yang baik dan itu membuktikan para pemainnya mengalami perkembangan. Gol juga tercipta melalui proses yang baik. Pemain makin menunjukkan perkembangannya, tegas pelatih asal Korea Selatan itu. Hari ini Jovan Dani dan Muhammad Fadil menjalani debut untuk pertama kali selama uji coba di Kroasia. Saya rasa mereka bermain dengan baik, ujar Sintayong. Setelah laga ini, Timnas Indonesia U19 akan menantang Makedonia Utara dalam format 2 pertandingan. Laga itu akan digelar pada Minggu, tanggal 11 Oktober tahun 2020, dan Rabu, tanggal 14 Oktober tahun 2020, di Stadion NK Uskoklis, Split. Beberapa bulan lagi, gelandang Persib Bandung, Kim Yefri Kurniawan akan menjadi sosok ayah. Istri tercintanya, Elizabeth Novia Makaleu mengandung 7 bulan. Rasa bahagia pun terpancar dari wajah pemain blasteran Jerman Indonesia itu saat ditanya usia kandungan istri. Kemungkinan besar akan lahir pada pertengahan Desember ini, jelas Kim saat ditemui di Kim Barber Passion, Jalan Sulanjana, Kota Bandung. Adik ipar Irfan Bahdim itu sudah mengetahui jenis kelamin sang bayi. Namun, Kim belum mau membocorkan jenis kelaminnya. Saya sudah tahu, tapi nanti saja dikabari lagi, ungkap Kim sembingah. Terkait mengenai nama, Kim mengaku sudah mengantonginya. Yang pasti tidak jauh berbeda dengan namanya dengan nama belakang Kurniawan. Kurniawan pasti ada, terus hurufnya KJK sesuai dengan nama saya Kim Yefri Kurniawan. Belakangnya pasti Kurniawan, tutur pemain bernomor punggung 23 di Persib itu. Sepak bola itu kadang naik, kadang turun. Kalau naik, merasa aman-aman saja. Tapi kalau turun, kami pusing dan stres. Tapi sekarang ada istri dan hamil, jadi ada hal lain yang harus dipikirkan, kata Kim. Dan kalau ada hal yang bikin semangat di luar profesi kita, itu jauh lebih berpengaruh. Kalau hanya memikirkan sepak bola, tentu pusing juga, tambah Kim lagi. Kim mengembangkan usahanya di tengah pandemi COVID-19, yakni barbershop dan clothing. Kini Kim mencoba usaha kuliner. Bek Persija Jakarta, Otavio Dutra, berharap proses naturalisasi Mark Klok segera rampung. Otavio Dutra mengaku mengenal Klok sebagai sosok yang sangat mencintai Indonesia. Proses naturalisasi Mark Klok berjalan lancar. Pemain berusia 27 tahun itu menjadi satu dari beberapa atlet yang proses naturalisasinya setuju untuk dilanjutkan oleh Kemenpora. Mark Klok tinggal menghadap ke Komisi X DPR sebelum direkomendasikan ke sidang paripurna dan disetujui oleh Presiden Jokowi melalui keputusan Presiden, Kepres. Setelah itu, Mark Klok akan mengikuti pengambilan sumpah atau menyatakan janji sebagai WNI di kantor wilayah, Kanwil Kemenkumham yang ditunjuk dan mendapatkan paspor Indonesia. Saya mengenal Klok sebagai orang yang sangat cinta kepada Indonesia. Saya berharap semua proses dapat berjalan lancar dan bisa bersama membela timnas Indonesia, kata Dutra. Menurut Dutra, Klok adalah pesepak bola yang profesional. Hal itu sudah ditunjukkannya ketika bermain bersama di Persija Jakarta.
Klopp juga orang yang sangat profesional. Saya sangat senang dapat satu tim dengan dia, ujar Dutra. Seandainya nanti proses naturalisasi Mark Klok rampung, maka Persija Jakarta memiliki satu slot tambahan untuk pemain asing. Hal ini tentu saja bakal dimanfaatkan klub ibu kota untuk merekrut pemain anyar. Saya sangat senang dan berharap dapat memberikan kesuksesan dan membawa pengaruh positif untuk sepak bola Indonesia. Memberikan banyak piala dan menjadi inspirasi para pemain pemuda Indonesia, tegas Mark Klok. Selain itu, Klok juga berharap bisa membantu perjuangan timnas Indonesia dalam meraih gelar. Target Klok setelah menjadi WNI adalah menembus timnas Indonesia dan membantu tim di Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia 2022. Saya ingin bermain di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia bersama timnas Indonesia. Saya juga ingin membela timnas Indonesia di Piala AFF 2020 dan memenangkan turnamen tersebut, ucap mantan penggawa PSM Makassar itu. Penyerang Persib Bandung, Wander Luiz, tak patah semangat meskipun Sofi Liga 1 2020 ditunda sebulan hingga November mendatang. Menurut Wander Luiz, penundaan itu jadi kesempatan untuk terus mematangkan persiapan. Wander Luiz dan para pemain Persib Bandung sudah beberapa bulan terakhir menjalani persiapan jelang Sofi Liga 1 2020. Namun, kompetisi terpaksa ditunda beberapa hari jelang kick-off karena tak mendapatkan izin keramaian dan pertandingan dari Kepolisian Republik Indonesia. Wander Luiz tak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang menurunkan motivasi bertanding bersama Persib. Pemain asal Brasil itu bahkan menyebut adanya penundaan tersebut justru semakin melecut semangatnya dalam melakukan persiapan. Saya dan semua pemain tentunya harus lebih bersemangat lagi. Kami memulai kerja keras lagi agar tren kemenangan di kompetisi bisa terjaga, kata Wander Luiz seperti dikutip situs resmi klub Kamis. Persib Bandung bakal kembali melanjutkan latihan jelang lanjutan Sofi Liga 1 2020 pada Jumat, tanggal 9 Oktober tahun 2020. Hal ini dilakukan setelah sepekan meliburkan para pemain. Wander Luiz mengaku hanya berdiam diri di rumah sewaktu mendapatkan waktu liburan. Hal itulah yang membuat dia antusias untuk kembali berlatih dan berkumpul di lapangan dengan pemain Persib Bandung lain. Saya tidak terlalu banyak melakukan aktivitas selama libur ini. Memanfaatkan waktu dengan beristirahat di rumah dan tidak lupa latihan mandiri rutin, ujar Wander Luiz. Wander Luiz langsung tampil menggebrak dan membuat lini depan Persib disegani lawan. Wander Luiz sukses mencetak 4 gol dalam 3 laga yang dimainkannya dan membuat namanya berada di puncak top scorer sementara Liga 1 2020. Ketajaman Wander Luiz berbanding lurus dengan pencapaian Persib. Klub asuhan Robert Alberts itu berada di puncak klasemen sementara Liga 1 dengan meraup poin sempurna yakni 9 dari 3 laga yang sudah dimainkan. Tato sudah menjadi bagian dari gaya hidup buat beberapa orang, tak terkecuali bagi pesepak bola. Selain sebagai seni, tato membuat pemain akan terlihat semakin garang ketika bermain di atas lapangan. Tengok saja di level sepak bola dunia khususnya Eropa, begitu banyak pemain terlihat sangar dengan tato di tangan hingga sekujur tubuhnya. Djibril Cissé, Miguel De Jong, Daniel Agger, Raja Nainggolan, atau Memphis Depay terbilang banyak memiliki tato di tubuhnya. Hingga pemain yang lebih tenar semacam David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Sergio Ramos, sampai pemain terbaik dunia Lionel Messi pun tak mau ketinggalan untuk bertato. Di Indonesia, ada sosok bintang klub Bali United yang tak kalah punya tato yang keren. Adalah gelandang asal Iran, Branouri, yang memiliki puluhan tato menempel di sekujur tubuh. Belum lama ini Branouri bercerita tentang tato yang ia buat dan memiliki makna tersendiri di setiap gambarnya. Ex-pemain timnas Irak tersebut mengaku memiliki banyak tato sejak masih muda. Bahkan saking banyaknya, ia mengaku lupa berapa jumlah tato yang ia buat. Sebelum bergabung dengan Bali United, Nouri mengaku sudah punya 10 tato. Sebelum datang ke Bali, tato saya berjumlah 10, sekarang setidaknya ada 25 tato mungkin, ungkap Branouri dalam percakapan di kanal YouTube Bali United. Di Bali banyak orang jago membuat tato. Saya tertarik pada seni termasuk tato. Orang Swedia membayar mahal untuk tato, sedangkan di sini,
Bali, bisa setengah harga. Di Swedia memang bagus tatonya, tetapi di sini Indonesia lebih bagus, terang pemain berusia 33 tahun itu. Pasalnya, setiap kali dirinya membuat satu tato, pasti ingin membuat lagi di bagian lain. Bahkan, sang istri sempat memintanya agar berhenti membuat tato. Di tubuhnya, masih ada beberapa bagian yang kosong, seperti tangan kanan. Gambar tato di tubuh Nouri cukup unik dan menyimpan banyak arti. Seperti tato bergambar ibu dan saudaranya, sebuah jangkar kapal, gambar Buddha, musisi reggae beken Bob Marley hingga kata-kata mutiara dari seorang legenda sepak bola dunia, Johan Cruyff. Pada usia 16 tahun, Bra Nouri sudah membuat tato untuk pertama kali dengan gambar ibunya pada bagian perut. Kemudian ketika di Thailand, ia membuat lagi dengan gambar saudaranya. 5 tato pertama saya adalah tentang keluarga karena mereka begitu saya cintai. Saya tidak menyesal, bagi saya tato menggambarkan perjalanan hidup saya sampai saat ini. Saya bisa melewatinya bangga pada diri sendiri. Selain itu tato memang sebuah seni keindahan, ucap Nouri.